Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dalam presentasi kali ini saya Triswarno, nomor induk mahasiswa 209170033 sebagai tim dari lembaga konsultan yang akan menyampaikan konsep layanan e-participation untuk pemerintah daerah. Ya, sebagai pendahuluan dan sebagai gambaran bahwa e-participation di sini dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan interaksi dua arah antara warga dan pemerintah mereka. Jadi peran TIK di sini adalah untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi politik dari warganya. Tujuannya dari e-participation ini adalah meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas partisipasi dan interaksi warga dengan pemerintah. Sebagai gambaran singkat, e-participation memiliki komponen yang terlibat seperti aktor, meliputi warga, politisi, lembaga pemerintah, dan organisasi perhimpunan. Sedangkan bentuk kegiatan dari e-participation dapat berupa seperti e-voting, online political discourse, online decision making, e-activism, e-consultation, e-campaigning, dan e-petitioning. Ya, selanjutnya kami akan mengajukan usulan konsep bagaimana e-participation dapat berjalan di pemerintah daerah yang Bapak pimpin saat ini. Kami telah mendapatkan laporan dari survei bahwa sebanyak sekitar 70% penduduk di wilayah Anda berusia 17 tahun ke atas mengandalkan internet, terutama media sosial. Hal ini akan relevan jika menilai penerapan e-participation di Indonesia. Kami berikan contoh adalah aplikasi lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yaitu sebuah proyek media sosial yang dikembangkan pemerintah melalui unit kerja kepresidenan untuk penanganan pengaduan dan pengawasan pembangunan. Salah satu pemerintah daerah yaitu Bandung secara resmi mengadopsi lapor pada Oktober 2013. Ya, mekanisme pelaporan yang nantinya bisa diterapkan seperti berikut ini. Ya, warga dapat mengirimkan laporannya melalui misalnya website, SMS, media sosial, atau melalui aplikasi mobile. Selanjutnya laporan akan diverifikasi oleh admin, kemudian laporan akan diteruskan kepada kementerian atau lembaga pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah terkait. Ya, jika di kabupaten yang Bapak pimpin saat ini, agar semua SKPD dapat terlihat aktif, maka bisa dilakukan dengan cara demikian. Berikut ini kami ilustrasikan layanan partisipasi publik bahwa warga dapat mendaftar di aplikasi, kemudian menuliskan laporan secara lengkap, kemudian ditujukan kepada instansi tertentu. Pihak administrasi mendisposisi kepada instansi yang dituju akan memberikan balasan terhadap pesan warga tersebut. Ya, kami sampaikan pula laporan atau statistik di triwulan 1 pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 2.723 pesan masuk tercatat di aplikasi lapor ini. Sebanyak 29% menggunakan website dan 71% menggunakan SMS. Dari pesan masuk tersebut, 78% ditanggapi dengan tepat, sisanya diarsipkan karena beberapa alasan seperti saran yang terlalu umum, tidak jelas artinya, atau tidak pantas. Ya, untuk statistik aplikasi lapor saat ini, jumlah laporan telah mencapai 650 ribuan. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan terkait partisipasi warga. Barangkali konsep e-participation ini dapat diterapkan di pemerintah kabupaten yang Bapak pimpin saat ini. Ya, selanjutnya, harapannya terdapat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan layanan partisipasi publik ini, sama halnya seperti kebijakan no wrong door policy, yang berarti bahwa setiap laporan publik harus diterima oleh otoritas terkait, tidak dapat diabaikan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga di pemerintah daerah. Selain itu, data dapat menjadi terintegrasi dengan lembaga lainnya di dalam pemerintah.
Data ini nantinya dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Ketika data ditampilkan di website, ini menjadi tujuan yang kedua, yaitu membuat lembaga pemerintah lebih transparan dengan mengungkapkan kinerja kelembagaannya. Yang ketiga, data yang terintegrasi akan mendorong pembuatan kebijakan berbasis data untuk proses pengambilan keputusan, utamanya mengidentifikasi prioritas warga. Yang keempat adalah penghematan biaya, karena biaya yang dikeluarkan warga untuk datang ke kantor layanan pelaporan dapat dihilangkan. Dan juga dari perspektif warga, layanan partisipasi publik dapat menjadi layanan yang efektif untuk berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya untuk penyampaian laporan. Yang kelima adalah meminimalkan pesan yang salah arah dan mengintegrasikan beberapa saluran dan akan meningkatkan penyampaian layanan publik oleh pemerintah menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari kami, dan sebagai informasi bahwa yang telah kami sampaikan dalam presentasi ini adalah berdasarkan dari referensi-referensi di atas ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.